Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel SMA Al-Hikmah Surabaya, channel yang penuh dengan inspirasi dan makna. Pemuda hebat sejatinya adalah mereka yang siap menebar manfaat. Pada kali ini kami akan menyajikan bagaimana peran para pemuda kami SMA Al-Hikmah Surabaya yang menebar manfaat di masyarakat sekitarnya, yaitu sebagai khatib Jumat dan sebagai imam salat Jumat di masjid-masjid sekitar sekolah. Luar biasa peran mereka di usia yang masih belia. Mereka sudah menjadi orang-orang yang benar-benar bermanfaat di masyarakatnya. Bagaimana aksi mereka? Yuk kita simak bersama hanya di channel SMA Al-Hikmah Surabaya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmatnya dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini menunaikan ibadah salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan agama yang sempurna kepada umat manusia. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan sunnah beliau hingga ajal menjemput kita. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya mengambil tema pentingnya meneladani para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, barang siapa yang ingin mengambil teladan atau ukhuwah panutan yang baik, hendaklah mengambil dari mereka yang telah wafat. Siapa yang telah wafat? Jawabannya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih dulu. Seorang yang telah dijamin oleh Allah dan Rasulnya, itulah para sahabat. Adapun orang-orang yang hidup kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Karena yang namanya hati di dua jemari Allah Subhanahu wa taala, di genggaman Allah, ia bolak-balikan sekehendaknya. Artinya belum tentu. Yang namanya qulub seperti air yang mendidih, bergejolak terus-menerus, bahkan lebih dahsyat dari mendidihnya air. Al-qulub bergejolak terus, dan itulah mengapa al-qulub dinamakan al-qalbu dari kata qalaba yang artinya berbolak-balik. Hari ini sedang tinggi imannya, besok mungkin sudah turun imannya.
Maka nanti suatu saat akan datang fitnah yang dahsyat, yang seorang kata Nabi, pagi masih mukmin, sore sudah kafir, sore mukmin, pagi sudah kafir, menjual agamanya dengan perhiasan dunia. Kaum muslimin rahimakumullah, siapa yang ingin mengambil teladan, ambillah yang telah wafat di atas hak dan kebenaran. Artinya sudah ketahuan istiqomahnya sampai mati. Mereka lah sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang wafat atas dipersaksikan Rasulullah bahwa mereka mukmidun dan khairun nas. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian berikutnya dan berikutnya, kata Rasulullah. Kebaikan para sahabat mencakup seluruhnya, amalan, metode, dan cara dalam memahami. Kebaikan mereka mengalahkan kebaikan dari generasi-generasi setelahnya. Banyak keutamaan para sahabat yang dituliskan di Al-Quran. Contohnya di surat At-Taubah ayat 100, Allah berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhu wa radu anhu wa a'adda lahum jannah tajri tahtiha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim." Dari surat tersebut ada 3 golongan yang Allah ridhoi. Yang pertama, as-sabiqunal awwalun, adalah orang-orang yang terdahulu yang pertama kali masuk Islam. Yang kedua adalah kaum muhajirin dan ansar. Muhajirin adalah orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, sementara orang-orang ansar adalah penduduk Madinah yang memberi pertolongan kepada orang-orang muhajirin. Dan mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah walladzina tabauhum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Maka Allah meridhai mereka dan mereka ridho kepada Allah. Keutamaan generasi sahabat Rasulullah ialah mereka merasakan suka dan duka bersama Rasulullah dalam berdakwah. Mereka telah istiqomah dan teguh pada Islam. Mereka para sahabat adalah yang paling baik hatinya, paling dalam pemahaman ilmunya, dan paling sedikit kekeliruannya. Rasulullah menganjurkan umatnya untuk kembali kepada Rasulullah. Dari riwayat Abu Dawud berkata, pesan Rasulullah yang pada saat itu banyak berbagai perselisihan di antara umatnya. Nabi mewasiatkan kepada kita, kaum muslimin, wajib bagi kalian para muslimin berpegang teguh pada sunnah khulafaur rasyidin. Berpegang teguhlah pada sunnah mereka dan gigitlah dengan gigi geraham sekuat-kuatnya. Lalu dari Abdullah bin Amr yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Rasulullah menjelaskan tentang perpecahan yang terjadi pada umatnya kelak. Akan berpecah umatku menjadi 73 golongan. Semua golongan diancam dengan neraka kecuali satu golongan, yaitu golongan yang dia berjalan di atas jalanku dan jalannya sahabat. Selalu digandengkan para sahabat karena metode Islam dan pemahaman para sahabat adalah yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penting bagi kita untuk memahami bagaimana sikap para sahabat dalam berakidah, memahami tauhid, dan dalam mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada suatu kisah yang dapat memotivasi kita untuk senantiasa untuk semangat menuntut ilmu, mengkaji ilmu agama. Beliau adalah Abu Hurairah. Meskipun baru masuk Islam beberapa tahun sebelum wafatnya Rasulullah, tetapi beliau menjadi perawi hadis terbanyak yang bersamai Rasulullah serta setelah wafatnya Rasulullah. Abu Hurairah mengajarkan hadis-hadis yang bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah hijrah ke Madinah pada masa antara perjanjian Hudaybiyah dengan perang Khaybar Muharram tahun ke-7 Hijriah. Pada saat itu Abu Hurairah
memasuki usia 31 tahun, sedangkan Rasulullah memasuki usia 59 tahun. Abu Hurairah datang dari kota Taif yang sedari dulu selalu menolak dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini diabadikan dalam surat At-Tuhan, di mana Rasulullah diusir dari Taif dan dilempar kotoran oleh penduduk desa. Namun Rasulullah meminta kepada Allah agar kelak ada dari penduduk Taif yang akan menjadi pembesar Islam, dan lahirlah Abu Hurairah. Ketika Abu Hurairah ditanya oleh Rasulullah, "Dari mana engkau?" Abu Hurairah menjawab, "Aku berasal dari Ad-Daus." Rasulullah mengatakan, "Sungguh, aku dulu tidak menyangka ada kebaikan di Daus." Saat bertemu dengan Rasulullah, Abu Hurairah langsung dibayar dan masuk Islam. Beliau pun dihadiahkan Rasulullah sebuah nama yang indah, yaitu Abdurrahman bin Sakhr al-Asdi. Saat memeluk Islam, Abu Hurairah merasa tertinggal dengan para sahabat lainnya yang memiliki ilmu yang jauh lebih banyak dari dirinya. Sahabat Rasulullah lainnya yang sudah lama memeluk agama Islam. Demi mengejar ketertinggalannya, Abu Hurairah belajar langsung dari Rasulullah dan juga mengambil ilmu dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ubay bin Ka'ab, Utsman bin Zaid, Aisyah binti Abu Bakar, dan lainnya. Tak pernah terbayangkan oleh beliau untuk menjadi seorang periwayat hadis. Baru 4 tahun kebersamaan Abu Hurairah dengan Rasulullah dan memeluk agama Islam, Abu Hurairah pun ditinggal Rasulullah untuk selama-lamanya. Abu Hurairah yang merasa waktu kebersamaan beliau begitu singkat dengan Rasul, merasa sangat terpukul. Namun, pasca kepergian Rasulullah, Abu Hurairah tak berhenti belajar. Ia bahkan semakin bersemangat hingga memutuskan untuk mengumpulkan segala perkataan Rasulullah dari orang-orang terdekat dan menjadi seorang periwayat hadis. Abu Hurairah mendapat gelar sebagai Rawiyatul Islam atau perawi agama Islam karena beliau meriwayatkan hadis yang sangat banyak, bahkan menjadi periwayat hadis dengan jumlah hadis terbanyak dari seluruh sahabat, yakni sebanyak 5.374 hadis. Kegigihan Abu Hurairah dalam menuntut ilmu membuat ia mendulang ilmu yang lebih banyak dibandingkan sahabat lainnya, bahkan tak seorang pun melebihi ilmu beliau. Abu Hurairah menjadi menara ilmu yang dituju oleh para sahabat dan para tabi'in. Imam Bukhari mengungkapkan jumlah murid beliau melebihi 800 murid. Warisan paling berharga dari Abu Hurairah adalah ribuan hadis yang ia kumpulkan bertahun-tahun lamanya. Semoga Allah senantiasa merahmati kita, memudahkan setiap langkah untuk menuntut ilmu, menjadi ahli-ahli ilmu, untuk menegakkan agama Allah, meluaskan ajaran dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa di jalan yang diridhoi Allah, yaitu agama Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawati innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, teladan yang baik seusai wafatnya Rasulullah adalah tercermin pada sosok sahabat-sahabat beliau. Sahabat yang bersamai dakwah Rasulullah dalam keadaan suka dan duka, mewakafkan dirinya untuk berjuang menegakkan agama Islam dengan tujuan untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ambillah hikmah dalam setiap kisah para sahabat yang menjadi tongkat estafet dakwah Rasulullah, dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan senantiasa beramal soleh dan mengaji ilmu Allah yang sangat luas, seperti Abu Hurairah yang mengejar ketertinggalannya dan sungguh-sungguh mengkaji ilmu, karena Allah berfirman, sampai-sampai tinta dari air lautan tidak cukup untuk menulis seluruh ilmu Allah. Demikian khutbah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi diri saya dan jamaah sekalian. Semoga kita tetap di dalam golongan hamba-hamba Allah yang soleh. Marilah kita tundukkan hati dan pikiran kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, agar istiqomah di jalan yang diridhoi Allah, dan semoga Allah memberikan kita keberkahan. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulullah ajma'in. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi akbar. Aqimus shalah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.